Hai sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Terima kasih sudah join kembali di channel ini, di Victor Chen Consultant. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ataupun yang sudah menonton video-video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sebelum Anda menikmati video pembelajaran untuk kali ini, hari ini menarik, kita akan berbicara satu pertanyaan yang paling sering biasanya ditanya, ya, kalau misalkan saya membawakan training pelatihan tentang service, ya, tentang selling dan sebagainya. Nah, biasanya saya ditanya, Pak Victor, mencari pelanggan dan customer baru, mana lebih penting dengan kita mempertahankan yang sudah menjadi customer ataupun pelanggan kita? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Nah, teman-teman sahabat sukses, sebenarnya kalau berbicara tentang konteks ini, sebenarnya bukan berbicara mana lebih penting. Ya, tentunya kita mendapatkan pelanggan baru, customer baru, itu juga adalah hal yang penting karena tetap berdampak untuk pertumbuhan bisnis kita. Nah, namun kalau ditanya, mana lebih penting dengan kita memaintain atau memelihara, menjaga ya customer-customer yang sudah terbukti dalam tanda kutip menjadi pelanggan kita, bahkan membeli produk kita bukan sekali, dua kali, dan seterusnya. Nah, saya selalu menjawab sebenarnya, kalau saya secara pribadi lebih memprioritaskan sebenarnya, bukan lebih penting, tapi lebih memprioritaskan menjaga yang sudah ada. Kenapa saya katakan begitu? Sayang sekali bukan sahabat sukses, mari kita berpikir. Anda mendapatkan satu pelanggan baru, Anda mengeluarkan energi, effort yang sangat besar. Mungkin Anda promosi, mungkin Anda keluar biaya iklan, marketing, ya, biaya A, B, C, D, dan sebagainya. Namun kalau Anda tidak paham dan Anda tidak pintar, ya, tidak cerdas dalam menjaga customer yang sudah dalam tanda kutip menjadi customer di perusahaan Anda atau yang sudah rutin membeli produk dengan Anda, bagaimana ketika orang tersebut atau customer itu dia pindah ke brand yang lain ataupun dia pindah membeli produk yang sama tapi dengan orang lain. Nah, teman-teman, itu sebabnya banyak sekali orang berpikir dalam dunia jualan, saya harus bertambah banyak relasi, networking, mencari pelanggan-pelanggan baru, seterusnya. Betul, betul sekali, itu adalah hal penting. Tapi teman-teman, mari kita berpikir, percuma sekali kalau orang-orang yang sudah menjadi pelanggan Anda yang sedemikian banyaknya, tapi Anda tidak pintar untuk merawatnya, tidak pintar untuk menjaganya. Karena kalau kita berbicara untuk melipat gandakan pertumbuhan bisnis Anda, pertumbuhan perusahaan Anda, ataupun produk Anda menjadi berlipat ganda, atau bahkan triple penjualan Anda, maka kita berbicara bagaimana pelanggan yang sudah menjadi pelanggan Anda, mereka itu benar-benar bisa menjadi customer loyal Anda. Nah, di sini poinnya. Nah, kalau kita berbicara customer loyal, maka di sini ada dua hal sebenarnya yang teman-teman sahabat sukses kita harus paham. Ya, customer itu ada yang disebut sebagai retain customer, ya, retain customer, dan yang kedua adalah loyal customer. Nah, sebenarnya bedanya apa? Retain dan loyal customer. Retain customer adalah customer yang pernah membeli dari Anda, namun belum tentu dia akan membeli untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Barangkali dia membeli dari Anda, mungkin pada waktu itu Anda pintar menjelaskan. Anda bisa memuaskan dia dengan penjelasan Anda, atau mungkin dia tidak paham mau mencari produk seperti itu kepada siapa, atau membeli di mana lagi. Jadi karena dia ketemu dengan Anda, dia beli dengan Anda. Namun, retain customer ini tidak ada jaminan dia akan membeli untuk seterusnya dengan Anda. Apalagi kalau berbicara dia memarketingkan Anda. Dia menceritakan tentang produk Anda, menceritakan tentang Anda sebagai penjualnya kepada orang lain atau teman-teman dia. Tidak ada jaminan. Nah, kalau kita berbicara pertumbuhan bisnis, maka retain customer ini sebenarnya belum tentu bisa menjamin pertumbuhan penjualan Anda, pertumbuhan perusahaan Anda, dan bisnis Anda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena banyak sekali penjual, banyak sekali tenaga penjual seperti sales. Mereka itu hanya berpikir memuaskan pelanggan. ini poinnya ya, memuaskan pelanggan. Nah, dan di depan YouTube ini, video ini, Anda lihat saya tulis di sana, ya, jangan pernah puaskan pelanggan karena itu adalah cara yang salah. Karena ketika Anda memuaskan pelanggan, Anda sebenarnya melakukan hal yang keliru. Why? Nah, ini pertanyaannya, Pak, bukankah kita memang harus memuaskan pelanggan? Keliru, teman-teman sahabat sukses. Saya berikan contoh. Kalau misalkan ada seseorang membeli produk Anda menjanjikan bahwa, oke, Pak, barang 2 hari Anda akan terima di tempat. Oke. Maka dia bayar. Oke. Nah, setelah itu 2 hari kemudian barangnya tepat waktu nyampe ke tempat dia. Pertanyaan saya adalah, silakan dipikirkan sahabat sukses, apakah pelanggan itu puas dengan servis Anda?
Jawabannya, dia pasti puas. Namun, kategori puas ini tidak akan pernah membuat customer itu benar-benar melihat nilai tambah dari Anda. Oke? Nah, jadi sebenarnya terkadang bukan karena produk Anda. Jadi kadang kalau misalkan kita berbicara tentang produk, oh saya kan ada promo ini dan sebagainya, bukan di sana teman-teman sahabat sukses. Tidak selalu melulu hanya karena faktor itu. Ya, tapi karena Anda menjanjikan 2 hari nyampe barang ke tempat dia, ya dia merasa ya memang sesuai harapan, sesuai ekspektasi. Dan dia akan merasa puas, oh saya beli dengan Pak Victor ini, oke, sesuai janji, saya puas dengan orangnya. Apakah menjamin orang ini akan menceritakan ke orang lain? Belum tentu. Nah, dalam hal ini teman-teman sahabat sukses, maka saya katakan ada titik yang kedua atau area yang kedua. Inilah yang kita sebut sebagai loyal customer atau customer yang loyal terhadap kita. Nah, customer yang loyal terhadap kita ini akan benar-benar tanpa Anda minta, dia akan menjadi marketing Anda secara sukarela. Dia akan menceritakan produk Anda, menceritakan tentang bagaimana servis Anda yang hebat tersebut kepada orang lain agar orang itu juga mengorder atau membeli dari Anda. Padahal dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah, kenapa bisa terbentuk customer loyal? Karena customer loyal itu terbentuk karena mereka mendapatkan benefit lebih. Ya, ketika mereka minta 1, Anda kasih 2, jadi melampaui ekspektasi, melampaui harapan mereka. Maka muncullah yang namanya loyalitas terhadap diri Anda dan produk Anda. Artinya, oh beli dengan Pak Victor itu saya selalu dapat nilai tambah. Ini poinnya. Jadi ketika misalkan seseorang dia meminta 1, Anda memberi 1, dia membayar 1, maka impas. Maka kalau dalam konteks ini kita berbicara, ya kategori puas itu tetap akan terpenuhi. Tetapi tidak menjamin orang tersebut akan loyal karena dia tidak merasakan nilai tambah. Nah, berbicara tentang nilai tambah, saya tidak mengatakan bahwa produk Anda, oh kalau beli dengan Pak Victor 1 harus dikasih berapa, tidak. Kita tidak selalu berbicara bahwa harus ada promosi-promosi seperti itu, tetapi kita berbicara lebih kepada bagaimana perhatian dan servis Anda kepada customer Anda tersebut. Nah, dalam konteks ini cukup luas, bisa jadi Anda bagaimana menjaga hubungan, ya. Nah, contohnya saja banyak orang sales, teman-teman sahabat sukses, ketika belum berhasil menjual produk mereka kepada 1 orang, mereka akan rajin follow up. Tapi ketika produk itu sudah terjual, tidak pernah di follow up, tidak pernah ditanya, tidak pernah misalkan berbasa-basi, komunikasi, say hello, bertanya, ya Pak gimana sudah pakai produknya, sudah 1 minggu, boleh sharing nggak? Ya tidak pernah. Tapi ketika misalkan kepengen menjual produk tersebut kepada 1 orang, maka Anda rajin follow up. Nah, dalam konteks ini mungkin Anda akan mendapatkan customer, tapi percayalah customer itu hanya retain customer Anda saja. Nah, untuk bisa melipat gandakan penjualan Anda, untuk bisa melipat gandakan pertumbuhan bisnis Anda, kita butuh customer loyal. Maka berbicara customer loyal, teman-teman sahabat sukses, maka kita berbicara apa value added, apa nilai tambah yang bisa Anda berikan kepada orang tersebut ketika berbisnis dengan Anda. Dalam arti, kita harus berpikir sekarang, ketika orang membeli dari saya, ketika orang percaya dengan saya, ketika orang mau berbisnis dengan saya, bekerja sama dengan saya, apa nilai tambah yang saya bisa berikan kepada orang tersebut? Maka kita berbicara manfaat lebih. Selain ia sudah membayar kepada kita dan kita memberikan produk yang dia inginkan, apa value added-nya? Nah, dalam hal ini adalah salah satu dari beberapa hal penting yang sebenarnya bisa membuat teman-teman semua customer Anda akan loyal terhadap produk dan bahkan terhadap diri Anda. Itu kuncinya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman tips sederhana ini kepada Anda. Silakan dipraktekkan. Nah, value added itu sederhana sekali. Itu hanya tergantung kepada sebenarnya bisnis Anda seperti apa. Ya, nah dikaitkan dengan mungkin produk yang Anda jual, benefitnya seperti apa, atau Anda mungkin mempunyai ide-ide yang Anda bisa ciptakan sendiri yang bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain, ya, atau customer Anda. Apa yang harus Anda lakukan kepada mereka dengan perhatian dan servis Anda yang lebih tersebut, ya. Maka dalam dunia servis ada dikatakan bahwa pelanggan adalah darah kita. Jadi kalau ada mengatakan pelanggan adalah raja, saya katakan untuk saya secara pribadi, bukan itu teorinya, tapi pelanggan adalah darah kita. Jadi kalau manusia membutuhkan darah, perusahaan membutuhkan pelanggan. Jadi dalam bisnis kita membutuhkan pelanggan. Jadi kalau pelanggan adalah darah untuk kita, sebenarnya berarti hal yang sangat-sangat penting. Maka kita berbicara value added dan service kepada mereka. Semoga bermanfaat tips sederhana ini untuk teman-teman dan sahabat sukses.
silakan dipraktekkan. Nah, teman-teman sahabat sukses, bagi Anda yang ingin bertanya kepada saya, silakan Anda boleh kunjungi IG saya di victor.chen.consultant ataupun myvictorchen. Ya, Anda boleh kirimkan direct message, silakan bertanya apapun, ya. Nah, barangkali mungkin bisa menjadi konten untuk pembahasan saya sekaligus menjawab pertanyaan Anda. Nah, teman-teman sahabat sukses, jika video ini bermanfaat, tidak ada salahnya kita share kepada teman-teman yang lain, siapapun mereka, untuk saling berbagi manfaat kepada mereka. Dan kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan Anda like dan Anda subscribe bagi yang belum subscribe, agar Anda tetap bisa mendapatkan video-video pembelajaran saya secara rutin setiap hari yang akan diupdate ataupun setiap minggunya. Demikian dari saya, teman-teman, sahabat sukses. Jaga tetap kesehatan Anda, pastikan Anda tetap tersenyum hari ini. Do happy, saya Victor Chen, salam sukses luar biasa dahsyat.